Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah Rabu ngangkut. Nah, untuk mengetahui konteks, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Setiap hari Rabu, aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan meninggalkan kendaraan pribadi dan berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Namun setelah hampir 6 bulan berjalan, masihkah semangat itu benar-benar dijalankan, terutama oleh para pejabat publiknya? Kami ajak Anda menyimak fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Sejak April 2025 lalu, ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menekan kemacetan ibu kota. Ya kan kalau misalnya pakai transportasi umum itu kan satu mobil bisa mengangkut banyak orang. Sehingga kalau misalnya ada ratusan orang nih naik mobil bus, naik kereta, naik kendaraan umum lah, itu bisa mengurangi kendaraan pribadi. Ya bayangin kalau kendaraan pribadi misalnya mobil aja, itu misalnya diisi sama satu orang, itu kan bangku lainnya kan kosong. Tiga bangku lainnya kan kosong. Itu yang menyebabkan makan tempat. Nah, kalau makan tempat nanti jalannya itu terbatas sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, harapannya ketika orang tuh naik kendaraan umum, kemacetan itu bisa ditekan. Itu ya. Jadi tujuan dari Rabu Ngangkot ini untuk menekan kemacetan itu. Ya. Kita menargetkan kebijakan ini berkontribusi pada pengurangan emisi dan kemacetan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi umum mulai dari berangkat kerja, perjalanan dinas, hingga pulang ke daerah rumah masing-masing untuk hari Rabu. Hal ini tertuang dalam Ingup DKI nomor 6 tahun 2025. Namun meskipun begitu masih banyak ASN yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat kerja hingga pulang ke rumah mereka masing-masing. Apakah peraturan ini masih efektif untuk dilakukan? Duduk nyaman sampai kita nggak keburu dengan tinggal kita bisa mengatur waktu yang lebih pagi aja sebenarnya. Kalau Jadi kalau misalnya keuntungan dari transportasi umum, kalau misalnya transportasi yang umum udah disediakan, itu orang tinggal pakai aja. Nah, itu udah enak sekali. Kalau orang misalnya naik mobil gitu, kan enak tuh. Misalnya ada mobil dari setiap tujuan tuh dia bisa pakai juga gitu kan. Kalau misalnya yang agak jauh mungkin pakai kereta, kayak MRT dan sebagainya. Itu kelebihan ketika infrastruktur itu udah dibangun. Jadi kalau ada kebijakan itu bisa mendukung kebijakan tersebut. Bayangin kalau misalnya ada kebijakan suruh pakai transportasi umum. Nah, sedangkan transportasi umumnya aja belum kebangun. Itu orang kan jadi susah, bukannya membantu malah menyusahkan rakyatnya sendiri. Ya, tapi kalau misalnya udah disediakan, ya harusnya kita bisa memakainya karena itu uang pajak kita yang harusnya kita menggunakan, kalau tidak digunakan malah terbuang sia-sia kan. Jadi buat apa dibangun kalau nggak dipakai? Yaitu infrastruktur umum yang untuk publik nih masalahnya. pribadi mas, tapi karena itu kebijakan ya dari Pak Gubernur, ya kita harus ikutin sih. Jadi kalau Rabu sebisa mungkin saya naik kendaraan. Iya. Naik apa Pak? Biasanya saya naik bis. Kebetulan kalau dari saya kebetulan rumah di Cibinong, saya naik bis itu yang apa namanya yang biru itu, bukan Transjakarta sih, cuma yang kayak APTB dulu namanya ya. Itu nggak masalah kan masih longgar mas. Kalau berangkat dari rumah pulang juga masih kosong sih. Buat saya pribadi kebijakan ini tuh sesuatu yang efektif ya, karena mau tidak mau semua ASN di lingkup Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menggunakan transportasi umum. Tapi dari pihak Pemprov sendiri sudah memberikan layanan yaitu gratisnya transportasi umum untuk para ASN di DKI Jakarta. Salah satunya menggunakan ID card, jadi kita dapat akses gratis untuk transportasi umum yang ada di sini. Untuk sejauh ini karena himbauannya hanya untuk hari Rabu, jadi saya melihatnya sudah efektif ya Kak. Mungkin kedepannya lebih untuk pengawasannya aja, apakah semua ASN sudah melakukan himbauan ini atau belum? Ya, jadi semua orang kalau bisa itu melakukannya karena itu salah satu bentuk pembiasaan gitu kan. Mungkin awalnya biasa pakai kendaraan pribadi gitu kan, itu
masih belum terbiasa dengan kendaraan umum. Tapi dengan minimal 1 hari dalam 1 minggu itu dibiasakan naik kendaraan umum supaya kayak, oh ini kendaraan umum udah ada nih, udah enak nih, tinggal dipakai aja. Itu akhirnya orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi itu bisa beralih ke kendaraan umum gitu ya. Jadi ini kayak bentuk pembiasaan bagi para karyawan ASN ini gitu ya. Kalau bisa nanti ini ditambah nih, nggak cuma sehari Rabu doang nih, mungkin ditambah lagi jadi 2 hari 3 hari, hingga nanti kendaraan pribadi itu bisa dihilangkan dari jalan umum gitu. Jadi semua orang pakai kendaraan apa ya, mass transportation kayak gitu ya, bis, MRT, kereta dan sebagainya, sehingga bisa meminimalisir kemacetan di jalan Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tingkat kepatuhan ASN berangkat kerja menggunakan transportasi umum masih lebih dari 90%. Meski banyak ASN yang mulai beradaptasi, masih ada yang tidak patuh. Pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan sanksi bagi ASN yang tidak taat aturan. Karena peningkatan pengguna bus Transjakarta itu setiap hari Rabu yang rata-rata biasanya hari weekdays atau hari kerja itu 1,3 jutaan pengguna. Banyak banget Kalau ya. di hari Rabu khususnya menjadi 1,4 juta. Artinya ada kenaikan 100.000 pengguna, dan itu karena di mana jumlah ASN di DKI Jakarta ada 62.000. Bila mendapati ada ASN yang menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang dan dihitung tidak masuk kerja pada hari tersebut. Nah, itulah sanksinya yang pertama. Sanksi kedua tentunya akan diberi peringatan lebih keras dan juga tetap dihitung tidak bekerja, dan nanti akan ada sanksi-sanksi berikut. Tapi terkait dengan itu semua, tingkat kepatuhannya setelah kita cek ke Inspektorat dan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, itu masih di atas 90%. Ya. Jadi walaupun tadi ya udah diterapkan, tapi tetap aja masih ada yang ngeyel mungkin ya, tapi itu jumlahnya masih kecil gitu. Tapi itu harus segera ataupun dihukum dengan cukup tegas supaya tidak diulangi. Bayangin kalau misalnya terus dilakukan, nanti yang lain ikutan juga gitu, nanti kebijakannya jadi nggak efektif. Nah itu kan akan menjadi masalah ke depannya. Jadi pembiasaan tuh perlu, jadi perlahan-lahan gitu, dari 1 hari mungkin ya, nanti kalau udah terbiasa bertambah harinya, bisa mungkin 2 atau enggak 3 hari itu harus pakai transportasi umum gitu, biar kan bisa mengurangi kemacetan di jalan raya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik mendorong peningkatan pengawasan serta Iya, sosialisasi pengawasannya. untuk membangun pemahaman kebijakan bagi ASN. Di sini kalau sampai ada ASN yang memang tidak mengikuti ketentuan, berarti kan ada permasalahan dengan kepatuhan ASN. Nah, kepatuhan itu, kepatuhan terhadap kebijakan itu juga harus didampingi atau dihadirkan pengawasannya gitu ya. Jadi saya rasa tadi Mas, kuncinya di sini adalah bagaimana meningkatkan pengawasan terhadap ASN agar patuh ya terhadap aturan dan juga kebijakan pembatasan ya penggunaan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas untuk hari-hari tertentu gitu ya. Terus yang kedua tadi sosialisasi dan edukasinya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi sasaran atau tujuan kebijakan ini harus juga diberikan pemahaman. DPRD justru menilai perlu ada evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Jadi di samping tadi untuk menegakkan aturan harus ada fungsi pengawasan yang ketat, juga dievaluasi, dilihat kenapa sih kok udah diminta untuk naik transportasi masih ada juga yang membandel. Oh jangan-jangan tinggalnya di luar Jakarta. Nah ini didata. Jadi jangan sekonyong-konyong dianggap semuanya juga tinggal di Jakarta. Gak apa-apa juga kalau emang misalnya dia di luar Jakarta, lihat juga kantong-kantong parkir yang disediakan di luar Jakarta. Park and ride disediakan di luar Jakarta itu penuh apa enggak? Kalau emang penuh, berarti ini aturannya berhasil. Ya, jadi perlu dievaluasi juga gitu. Program ini benar-benar berhasil atau tidak gitu. Kalau misalnya kalau udah berhasil, berarti bisa diteruskan nih, bisa ditingkatkan nggak nih, atau bagaimana? Kalau misalnya masih ada yang kurang, gimana nih? Apa yang harus diperbaiki? Gitu ya. Jadi itu fungsi dari kebijakan. Ada pengukurannya juga, nggak cuma wah ini kebijakan bagus doang nih, tapi ada data yang menunjukkan bahwa itu bagus gitu, biar bisa dievaluasi apakah ini bisa ditingkatkan atau masih ada yang kurang gitu ya. Sejumlah pejabat lainnya seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kerap terlihat konsisten menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Langkah simbolik ini menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu dari keteladanan para pemimpin. Ya, itu ya. Jadi kan bayangin tuh ya, lagi hari Rabu gitu ya di Jakarta bisa ketemu sama para pemimpin kalian. Jadi bisa langsung disampaikan, misalnya punya aspirasi kepada pemimpin kalian itu bisa disampaikan, dan para pemimpin juga bisa langsung melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Apakah rakyatnya senang, apakah sedih, ada masalah apa gitu. Misalnya oh kendaraan umumnya bagus, yang menikmati nggak cuma rakyat doang, tapi pejabat juga bisa menikmatinya. Jadi semua orang diuntungkan dari program ini. Ya, jadi nggak cuma tadi ya mengurangi kemacetan, tapi juga bisa mempererat tuh ya antara masyarakat dan pemerintahan gitu. Itu salah satu dampak positifnya yang mungkin kita bisa ambil gitu dari kebijakan seperti ini ya. Nggak jadi banyak tuh ya manfaat yang bisa kita dapat ketika kebijakan itu dianggap emang bagus gitu dan dijalankan dengan baik juga gitu ya. Tes kebijakan ASN naik transportasi umum tidak hanya diukur dari angka kepatuhan, tetapi dari seberapa besar semangat yang menular dari ASN ke masyarakat. Tidak hanya ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi pejabat publik hingga ASN di semua lini harus benar-benar memberi contoh untuk terciptanya perubahan menuju kota yang lebih ramah lingkungan. Kayak gitu ya. Jadi kayak ini kayak bentuk langkah kecil untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Jadi apa satu hari ini itu adalah satu bentuk langkah tadi untuk menuju langkah yang lebih besar, untuk menuju tujuan ataupun tempat kita sampai. Gitu ya. Kalau misalnya kita cuma rencana doang, cuma omong-omong doang gitu, cuma kebijakan doang tapi kalau dijalankan dengan baik, ya kapan kita sampai gitu? Kapan kita mau berhasil? Ya kapan kita mau maju? Tapi dengan satu langkah ini gitu, satu hari harus semuanya pakai kendaraan transportasi umum gitu ya, itu bisa apa ya, terus dilakukan, dan tadi langkah kecil itu mungkin bisa membawa kita ke tujuan kita gitu kan pada akhirnya ya. Walaupun langkah kecil tadi itu mungkin lebih lama ya karena butuh adaptasi, itu nggak tiba-tiba langsung wah seminggu harus pakai kendaraan umum gitu, nggak bisa dipaksakan seperti itu karena orang bakal kaget kan. Perlu adaptasi tadi ya, ada satu hari ini mungkin nanti setelah satu hari setelah terbiasa mungkin nanti jadi 2 hari 3 hari, dan pada akhirnya ya itu bisa 1 minggu bisa pakai kendaraan umum gitu. Nah kalau misalnya kendaraan umum bisa ditekan gitu ya, misalnya kendaraan pribadi itu bisa ditekan ya, berarti kemacetan juga akan ikut ya, bisa diturunkan juga kemacetannya gitu ya. Jadi itu ya mungkin dari satu kebijakan bisa mempengaruhi banyak lini dari kehidupan ya, entah itu dari tadi ya pemerintahnya, dari kemacetannya, dari masalah lingkungan dan sebagainya jika diterapkan dan dijalankan dengan baik gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah Rabu ngangkot. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.